Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Huda, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember, NIM 18 19 10 50 10 79. Di mana di video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS Sistem Informasi Perencanaan. Di mana tugas ini menjelaskan hubungan salah satu program kampus kemerdekaan dengan spasial analisis. Nah, program yang saya pilih adalah membangun desa. Bagaimana keterkaitannya dengan spasial analisis? Mari kita simak bersama-sama. Keterkaitan program Kampus Merdeka membangun desa dengan GIS atau spasial analisis. Berikut ini adalah agenda pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada kemerdekaan belajar Kampus Merdeka. Yang kedua ada program Kampus Merdeka. Yang ketiga, program membangun desa. Yang keempat, keterkaitan program membangun desa dengan GIS. Yang kelima, rencana program membangun desa. Memasuki yang pertama, yaitu kemerdekaan belajar Kampus Merdeka. Nah, pada kali ini, Mas Menteri kita, Nadiem Anwar Makarim, menyatakan bahwa beliau menyatakan kemerdekaan belajar merupakan memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi di sini adanya keleluasaan dari lembaga pendidikan, dosen, mahasiswa juga diberi kebebasan lebih luas dalam bidang mereka yang minati atau sukai. Kemudian berikut ini adalah tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang kedua, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan berkepribadian. Dan yang terakhir, program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Kemudian ini adalah persyaratan umum. Yang pertama, mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. Yang kedua, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PDD Dikti. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah pelaksanaan dari pihak-pihak terkait. Yang pertama ada perguruan tinggi, kemudian fakultas, prodi, mahasiswa, dan mitra. Dalam hal ini, pihak-pihak ini memiliki fungsinya masing-masing, di mana yang saling berkaitan dan berkesinambungan seperti itu. Yang kedua, kali ini memasuki program Kampus Merdeka. Nah, apa sih program-program dari Kampus Merdeka? Ada 8 program Kampus Merdeka. Yang pertama ada Student Exchange, pertukaran pelajar. Kemudian magang atau praktik kerja. Yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat ada penelitian, kemudian proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata praktik. Nah, di antara 8 program ini, dalam tugas ini saya memilih satu yang menurut saya sangat berkaitan dengan spasial analisis, yaitu membangun desa atau kuliah kerja nyata praktik. Bagaimana? Apa alasan saya untuk menyatakan bahwa ini memiliki keterkaitan? Nanti saya akan ada bahasannya di PPT slide selanjutnya. Baik, lanjut. Nah, sekarang ini terkait bagaimana sih, apa sih program membangun desa seperti itu ya. Nah, program membangun desa atau disebut dengan kuliah kerja nyata tematik
merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan menghasilkan solusi untuk masalah yang ada di desa seperti itu. Jadi program membangun desa ini sangat relevan dari prodi PWK sendiri ya. Di sini potensi masalah dalam ke-PWK-an sudah dibahas dari semester awal. Kemudian keterkaitannya dengan Spatial Analysis Tools ini atau GIS ini ada dalam bagaimana peruntukannya. Next, jadi kemudian ini adalah tujuan dari membangun desa itu sendiri. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan teknologi serta keterampilan. Jadi kita sebagai mahasiswa dalam perkuliahan mendapatkan sebuah pengetahuan dan keterampilan itu akan diaplikasikan. Ada wadah untuk pengaplikasiannya, yaitu kepada masyarakat serta memberikan dampak yang baik ke depannya, lebih baik ke depannya seperti itu terhadap pembangunan desa. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan di sini adalah stakeholder di mana kita dapat bekerja sama, saling bertukar pikiran bagaimana ini nantinya akan lebih baik ke depannya, bagaimana pembangunannya, bagaimana apa yang diinginkan masyarakat, bagaimana opini-opini aspirasi dari masyarakat yang sudah diwadahi dari pemangku kepentingan seperti itu. Yang kemudian selanjutnya adalah membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa, di mana mahasiswa di sini dalam pembangunan desa di sini dapat memberikan sebuah terobosan yang dapat memberikan dampak yang baik, yaitu adanya percepatan pembangunan di desa tersebut. Itulah tujuan dari adanya program membangun desa di salah satu program Kampus Merdeka. Nah, kemudian ini adalah manfaat dari program membangun desa atau kuliah kerja nyata. Yang pertama, bagi mahasiswa itu sendiri, mahasiswa dapat mengetahui potensi dan masalah desa sehingga dapat memberikan solusi berdasarkan ilmu pengetahuan serta teknologi yang didapat di perkuliahan. Jadi mahasiswa di sini mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat dengan memperhatikan potensi dan masalah desa, memperhatikan kondisi existing desa tersebut. Gitu. Kemudian bagi perguruan tinggi adalah manfaatnya menjadi sarana pengembangan tridharma perguruan tinggi. Kemudian untuk bagi desa membantu dalam pengayaan masyarakat terhadap pembangunan desa. Dalam hal ini kita manfaat dari membangun desa terhadap masyarakat itu sendiri, masyarakat luas, dapat memberikan wawasan lebih terhadap pembangunan desa. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah keterkaitan program membangun desa dengan GIS. Nah, kemudian apa sih keterkaitan dari program desa dan GIS? Untuk pembangunan desa sendiri, suatu pembangunan desa itu pasti memerlukan identifikasi kondisi geografis. Tidak mungkin kita semerta-merta langsung, oh ini harus seperti ini, oh ini harus seperti ini, tanpa melihat kondisi existing, tanpa melihat kondisi geografisnya, seperti itu. Bagaimana curah hujan di sana, apakah pembangunan pertaniannya seperti apa, curah hujannya seperti apa, terus tanaman apa yang perlu yang ditanam, itu seperti itu ya. Bagaimana pembangunan desa ini harus memerlukan sebuah kajian identifikasi kondisi geografis. Dari mana? Nah, ini kaitannya dengan GIS. GIS sendiri merupakan analisa penentuan kondisi geografis wilayah, yaitu mengerti curah hujan, baik topologi, klimatologi, terus kemampuan lahan, pola ruang, seperti itu dalam peruntukannya. Jadi
GIS ini dalam sebuah pembangunan desa ataupun kecamatan, desa maupun yang lebih luas, dari makro hingga mikro seperti itu. Ini memiliki manfaat, memiliki dampak yang berkesinambungan seperti itu. Jadi pembangunan desa dan GIS ini agar pembangunannya serta perencanaannya efektif harus dikesinambungkan seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh peta pola ruang, di mana pola ruang itu sendiri meliputi kawasan lindung dan budaya, di mana kita mengetahui peruntukan ini harusnya dibangun apa seperti itu ya. Kita dalam membangun desa tidak semerta-merta kita ingin membangun ini nih di sini, tidak mungkin seperti itu ya. Harus memiliki kajian di mana sih posisi yang pas, bagaimana dampaknya nantinya seperti itu kan. Jadi dibutuhkan peta pola ruang di mana lokasi-lokasi yang pas, di mana peruntukannya yang pas, misalnya ingin membangun sebuah energi mikrohidro tenaga air, di mana kita masih melihat dari curah hujannya, itu curah hujan dapat dari GIS. Kemudian kita ingin membangun sebuah tempat edukasi, taman wisata, di mana sih peruntukan lahan yang tepat, di situ kita lihat dari pola ruang. Jadi betapa pentingnya, betapa urgensinya spasial analisis terhadap sebuah pembangunan, baik wilayah, kecamatan, kabupaten seperti itu, maupun desa. Bagaimana urgensinya sangat penting spasial analisis dalam pembangunan desa. Oleh sebab itu, saya mengambil membangun desa ini, hal ini sangat relevan menurut saya. Itu. Jadi yang saya jelaskan barusan, bagaimana keterkaitannya, seperti itu keterkaitannya, bahwa analisis spasial atau spasial analisis ini memiliki fungsi serta keterkaitan terhadap pembangunan wilayah, kecamatan, dan desa. Kemudian ini adalah beberapa rencana program membangun desa. Nah, ini adalah rencana program membangun desa. Yang pertama ada membangun desa dengan memperhatikan kemampuan lahan. Tentu dalam poin 1 ini perlu digarisbawahi bahwa ini harus menggunakan spasial analisis. Kemudian yang kedua, membangun desa dengan menyesuaikan terhadap peruntukan kawasan, di mana pada poin 2 ini juga memperhatikan dan membutuhkan spasial analisis. Kemudian yang ketiga, membangun desa dengan memperhatikan supply demand, bagaimana penduduknya di sana, kepadatan penduduk, itu juga digunakan dengan spasial analisis. Juga yang terakhir adalah membangun desa berdasarkan potensi dan masalah. Baik, teman-teman, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa spasial analisis ini memiliki keterkaitan terhadap pembangunan kawasan baik desa, kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Jadi sebuah pembangunan wilayah atau kawasan harus memperhatikan kondisi geografis, di mana kondisi geografis ini dapat kita ketahui dari spasial analisis, baik klimatologi terkait iklim, kemudian hidrologi, udaranya seperti apa, terus juga curah hujan, kemudian topografinya seperti apa, kelerengannya seperti apa. Dari hal-hal tersebut, dari aspek fisik tersebut, nanti outputnya diolah lagi dengan spatial analysis tools. Outputnya nanti akan menghasilkan kemampuan lahan. Jadi
kemampuan lahan di desa ini, berapa persen, berapa scoringnya kemampuan lahan untuk pembangunan apa, apakah termasuk lahan A, B, C. Jadi dapat diketahui bahwa peruntukan lahan dan pembangunan yang tepat melalui spatial analisis terhadap pembangunan desa supaya tidak memberikan dampak negatif baik bagi masyarakat dan lingkungan serta ekosistem di desa tersebut. Jadi studi kasus saya jelaskan satu, yaitu terkait pertanian di desa. Di pertanian di desa harus memperhatikan curah hujan di kawasan tersebut. Jadi dalam spatial analisis ini kan dapat diketahui curah hujannya sekian. Nah, kalau curah hujannya tinggi, tanaman apa sih yang cocok di lahan tersebut agar pertanian di sana lebih efektif dan menghasilkan produksi yang lebih baik seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu fungsi terhadap pembangunan desa, keterkaitan spasial analisis dan pembangunan desa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.